Materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua untuk hari ini, pertemuan minggu ini adalah berkaitan dengan identitas nasional. Jadi seputar identitas nasional. Ya, jadi identitas nasional, berbicara masalah identitas nasional, kita supaya bisa memahami apa saja sih yang termasuk dari identitas nasional bangsa Indonesia. Ya, di sini Anda bisa lihat identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas yang sifatnya nasional. Bahasa nasional atau bahasa persatuan bangsa Indonesia itu bahasa Indonesia. Ya, bendera negara kita yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya, lambang negara kita Garuda Pancasila, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, dasar pasalnya negara Pancasila, konstitusi hukum dasar negara Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kita Republik ya, yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, ini adalah eh, termasuk identitas-identitas yang sifatnya nasional. Ya. Faktor yang menentukan pembentukan kelompok bangsa, ya. Jadi berbicara masalah pengelompokan bangsa dalam pembentukannya itu ada faktor-faktor tertentu, terutama bangsa Indonesia ya. Ada faktor genetis keturunan, yaitu suku bangsa, warga, rumpun, dari segi geografis, wilayah berarti ya. Ini mengenai iklim, keadaan tanah, kekayaan alam setempat, fauna dan flora ya. Historis, ini dari sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian penting, bencana alam, pergolakan, nasib bersama, dan juga psikologis, sikap, cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan dan watak khas. Ini adalah faktor yang menentukan pembentukan kelompok bangsa. Ya, jadi ada faktor genetis, keturunan, geografis, wilayah, historis sejarah, psikologis ya tingkah laku, sikap, ya, perbuatan. Nah, hal-hal tersebut yang menentukan pembentukan kelompok bangsa. Faktor ada faktor pembentukan identitas bangsa, ada faktor primordial ya, eh, ikatan primordial itu biasanya ikatan hubungan kekerabatan ya, misalnya antar suku ya, sehingga membentuk namanya hubungan dalam
bersepakat untuk membentuk bangsa. Nah, ini ikatan harus ada ikatan primordial. Sakral itu berbicara masalah eh, hal-hal yang berkaitan dengan leluhur, ya, nenek moyang, mistis, ya, hal-hal yang gaib, ya, agama mungkin juga ya, yang berkaitan dengan sakral. Tokoh itu ya yang menjadi panutan bagi bangsa Indonesia. Lalu Bhinneka Tunggal Ika, ya, sejarah dan perkembangan ekonomi. Ini adalah faktor-faktor pembentukan identitas bangsa ya. Nah, ini mungkin saya sudah pernah menyampaikan ya perbedaan antara negara dan bangsa ya. Kalau negara itu mungkin saya ingatkan kembali, itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi unsur-unsur rakyat, wilayah, pemerintah, serta kedaulatan. Kalau bangsa itu adalah kesatuan tekad dari rakyat untuk hidup bersama, mencapai cita-cita dan tujuan bersama, ya, terlepas dari perbedaan etnik, ras, agama, ataupun golongan asalnya. Kesadaran kebangsaan adalah perekat yang akan mengikat batin seluruh rakyat. Ini perbedaan negara dan bangsa ya. Ada unsur-unsur negara, mungkin kalian masih ingat ya, waktu sekolah, bahwa terbentuknya negara itu harus ada unsur-unsurnya. Yang pertama ya harus ada rakyatnya ya. Orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, yang tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Lalu ada wilayah, wilayah ini jelas ya. Kalau tidak ada wilayah atau daerah kekuasaan tempat tinggal misalnya, bagaimana mau terbentuk negara? Jadi harus ada wilayah, ya. Daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Ya. Lalu ada pemerintah yang berdaulat, ya, adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan, memiliki kedaulatan baik ke dalam, ya, yang untuk ditaati oleh rakyatnya maupun keluar luar negara, mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain. Ya. Nah, itu mengenai unsur-unsur negara. Itu satu lagi, terbentuknya negara harus ada pengakuan ya. Pengakuan dari negara lain. Ya, ini diakui di organisasi internasional yaitu PBB ya. Dengan terbentuknya bangsa ya, itu bangsa Indonesia menjadi negara Indonesia. Ya, mungkin itu tambahan terkait mengenai unsur-unsur negara. Jadi ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berkuasa, yang berdaulat, ya, dan ada pengakuan ya, ditambahnya pengakuan dari negara lain. Ada sifat negara, yang menjadi sifat negara itu yang pertama memaksa. Memaksa itu memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal ya. Nah, ini sifatnya memaksa. Negara itu mempunyai sifat memaksa ya. Ya, misalkan salah satu contohnya adalah menindak orang yang melakukan pelanggaran hukum. Maka dengan sifat memaksa, orang yang melakukan pelanggaran hukum itu
haruslah dihukum ya dengan melalui negara ya. Di mana negara itu mempunyai keterwakilan ya di dalam hal berkaitan dengan sifat memaksa. Monopoli memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat, melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Mencakup semua peraturan dan kebijakan negara itu berlaku untuk semua orang ya, tanpa kecuali. Nah, itu adalah sifat negara ya. Selanjutnya ada terjadinya negara di zaman modern ya, yang perlu dipahami oleh kalian ya. Yang pertama karena penaklukan atau okupasi ya. Jadi suatu daerah yang tidak dipertuan kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu ya. Nah, ini karena penaklukan contohnya ya. Lalu ada peluburan atau fusi, yaitu suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Ya, nah itu contoh yang berkaitan dengan peleburan atau fusi dari beberapa negara menjadi negara baru. Ya. Lalu ada pemecahan yang awalnya negara cuma satu ya, hingga terpecah menjadi negara-negara baru, ya. Sehingga menjadi negara yang sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Ini kalau dulu Korea mungkin ya, Korea itu terbagi menjadi dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara. Yang mana dari segi pemahamannya itu berbeda ya antara Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, itu salah satu contoh misalkan terkait tentang pemecahan sehingga terbentuknya negara-negara baru dari negara lama. Kalau penaklukan atau okupasi, misalnya suatu daerah yang tidak dipertuan, misalkan Amerika ya dulu tidak dipertuan, sehingga dibentuklah namanya negara Amerika. Lalu setelah terbentuknya negara, berdatanganlah suku bangsa yang ada di berbagai negara ya. Lalu ada pemisahan diri. Memisahnya suatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk negara baru. Nah, ini contohnya seperti kalau di negara kita ya, Timor Leste ya, itu karena memisahkan diri sehingga membentuk namanya negara Timor Leste. Lalu perjuangan atau resolusi merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri. Nah, itu karena perjuangan ya, kayak kemerdekaan Indonesia ya, itu karena perjuangan sehingga bisa meraih kemerdekaan dan membentuk negara Indonesia. Lalu ada penyerahan atau pemberian kemerdekaan pada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Misalkan ya Malaysia ya, termasuk jajahan Inggris ya, kemakmuran Inggris. Sehingga diberikanlah kemerdekaan ya, menjadi kategorinya adalah penyerahan atau pemberian dari penjajah ya. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintah sebelumnya
terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Ya, jadi misalkan penduduknya ada ya di wilayah tersebut, akan tetapi tidak ada pemerintahan misalkan, sehingga dilakukanlah suatu pendudukan ya atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Ya, mungkin Anda bisa cari ya contoh-contohnya, kategori kodenya mengenai terjadinya negara ya, apakah karena penaklukan atau okupasi, peluburan atau fusi, pemecahan terbentuknya negara baru dari negara lama, pemisahan diri, perjuangan atau revolusi, penyerahan atau pemberian, pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Fungsi pokok negara mungkin udah tahu ya, melaksanakan penertiban ya, itu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Ya. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan ya melalui badan-badan pengadilan. Faktor pembentukan bangsa ya Indonesia ya ada persamaan nasib, sama-sama dijajah oleh orang asing ya, oleh Belanda. Adanya keinginan bersama untuk merdeka karena kesepakatan bersama sehingga ingin memperjuangkan supaya merdeka ya, karena perjuangan kemerdekaan. Adanya kesatuan tempat tinggal di wilayah yang sama ya, di wilayah Indonesia. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa ya. Nah, itu faktor pembentukan bangsa Indonesia. Terjadinya negara Indonesia, jadi terjadinya negara Indonesia itu tidak sekedar dimulai dari proklamasi ya, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Ya, harus ada pengakuan, misalnya diakui di organisasi internasional ya, Serikatan Bangsa-Bangsa, hingga bangsa Indonesia diakui untuk merdeka ya. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, ini jelas ya. Adanya kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan bersama untuk membentuk bangsa Indonesia ya. Lalu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintah negara, undang-undang dasar negara, dan dasar negara. Itu terjadinya negara Indonesia. Soalnya ada tujuan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini ada di di uraian ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mana ada 4 poin apa yang menjadi tujuan negara Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini mungkin terkait mengenai proses di mana mengenai tahun keemasan dari bangsa Indonesia. Dulu kita pernah mengalami namanya proklamasi reformasi ya, tahun 98 sampai dengan sekarang.
Ada zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan masa reformasi. Ya, dimana sudah lebih dari 70 tahun ya kita merdeka. Nah, selanjutnya ada nasionalisme dan bela negara. Kalau nasionalisme primordial, ikatan, bisa ikatan golongan misalnya, atau ke daerah, suku adat istiadat, kelompok adat, itu nasionalisme primordial. Misalnya setia kepada raja, daerah, golongan, suku, agama. Kalau nasionalisme modern setia kepada cinta tanah air ya. Setia kepada Citanah dan Tunas ya. Lalu ada warga negara, rakyat, penduduk. Ini mempunyai pengertian yang berbeda ya. Kalau warga negara itu anggota dari suatu negara atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu. Kalau rakyat itu menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Bahwa penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Ya, itu warga negara, rakyat, dan penduduk. Oh, nah, lalu orang yang berada di wilayah negara itu bisa penduduk dan juga bukan penduduk. Kalau penduduk misalnya warga negara, pasti warga negara Indonesia ya, dan juga orang asing yang tinggal di wilayah negara Indonesia, itu orang asing. Ada juga bukan penduduk ya. Bukan penduduk itu ya orang yang sedang berlibur misalkan ya. Nah, itu bisa dikatakan bukan penduduk. Lalu ada kewarganegaraan atau citizenship yang memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Jadi kewarganegaraan itu memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Ada kewarganegaraan dalam arti yuridis, ada kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kalau kewarganegaraan dalam arti yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum ya antara orang-orang dengan negara. Kalau secara yuridis ya. Kalau secara sosiologis adanya ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Nah, dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Ya, kayak misalkan itu dilihat dari segi sosiologis ya. Lalu ada kewarganegaraan dalam arti formil, ada juga kewarganegaraan dalam arti material ya. Kalau dalam arti formil itu menunjuk pada tempat kewarganegaraan ya. Dalam sistematika hukum masalah kewarganegaraan itu berada pada hukum publik ya. Kalau kewarganegaraan dalam arti material itu menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan. Itu adanya hak dan kewajiban warga negara. Ya. Nah itu material ya.
formil dan material. Selanjutnya ada penentuan warga negara, ada asas kewarganegaraan ya berdasarkan kelahiran, ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Kalau berdasarkan kelahiran itu ada dua asas, ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Kalau asas ius sanguinis itu lebih kepada keturunan ya dari orang tersebut. Jadi asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Kalau asas persamaan hukum ya didasarkan pandangan bahwa status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Asas persamaan derajat ini berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Unsur yang menentukan kewarganegaraan tadi ya, ada unsur ius sanguinis berdasarkan keturunan, ada ius soli berdasarkan tempat kelahiran, ada naturalisasi ya sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlainan antara satu negara dengan negara lain. Nah, itu unsur yang menentukan kewarganegaraan. Jadi ada ius sanguinis, ius soli, naturalisasi, ya, mengenai tentang kewarganegaraan. Selanjutnya ada warga negara Indonesia yang bisa Anda lihat dalam penjelasan pasal 26 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menjadi warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu warga negara ya. Kalau penduduk itu ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu ya mengenai warga negara yang perlu dipahami. Ada bisa dilihat di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada wujud hubungan warga negara dengan negara. Ada peranan pasif, peranan aktif, ada peranan positif, dan peranan negatif. Peranan pasif misalnya kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat berpartisipasi serta ambil tindakan sebagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik ya. Nah, itu peranan aktif. Kalau peranan positif misalkan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dan negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif misalkan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persekutuan pribadi. Nah, ini wujud hubungan warga negara dengan negara. Nah, di Indonesia hubungan antara warga negara dengan negara itu telah diatur, bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1145 ya. Jadi hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia digambarkan
dengan baik dalam pengaturan misalnya mengenai hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya, ya. Nah, ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini pengertian mengenai hak, ya. Hak itu ada menurut pendapat ahli, menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Beliau mengatakan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, itu adalah hak, ya. Berbicara masalah hak. Ada pengertian kewajiban. Wajib itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kewajiban, ya. Ada pewarganegaraan. Pewarganegaraan dibagi lagi menjadi dua. Ada pewarganegaraan aktif dan pewarganegaraan pasif, ya. Pewarganegaraan aktif misalnya sebagai eh, seseorang misalkan dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak, ya, menjadi warga negara dalam suatu negara. Pewarganegaraan